Visi di atas puing. Saudara, saat ini saya ingin bertanya saudara, ketika kehancuran bukan akhir, tapi ini justru adalah titik awal dari rencana Allah yang besar akan dinyatakan. Wow, saudara, kita membaca dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Dikatakan di ayat kuncinya, ayat 17 dikatakan, kamu lihat kemalangan yang kita alami, bagaimana Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Kita akan melihat bagaimana kehancuran bukanlah akhir, tapi itu panggilan untuk bangkit. Kita ditantang untuk menerima, memikul, mewujudkan visi Allah bagi masa depan. Ini memberi kita prinsip dalam membangun kembali hidup kita, pelayanan kita, bahkan bangsa kita. Saudara, satu yang ingin saya bagikan, visi lahir dari perjalanan pribadi yang tersembunyi. Kuncinya Nehemia 2 ayat 11 sampai 16. Aku tinggal di sana 3 hari. Aku keluar pada malam hari. Saudara, Nehemia, dia tidak langsung bergerak. Dia berdoa lebih dulu dalam ketaatan, dalam kesenyapan, saudara. Dan dia berdiam selama 3 hari. Saudara, dia menelusuri kerusakan sendirian di malam hari. Ini simbol keheningan, kontemplasi, dan pembedaan ilahi. Kita seharusnya paham, jangan langsung memberitahukan pada siapapun. Ini sebuah prinsip. Visi sejati itu dibentuk dalam keintiman kita dengan Tuhan. Visi sejati dibentuk dalam keintiman kita dengan Tuhan. Bohong, Anda dapat visi nggak pernah intim dengan Tuhan. Jadi bukan dibentuk dalam keramaian manusia. Prinsipnya visi yang kuat ini tidak terbentuk di panggung, tetapi di tempat sunyi. Pemimpin rohani harus lebih dulu melihat secara rohani sebelum mengajak orang melihat secara jasmani. Saudara, apakah saat ini Anda sebagai pemimpin, kita semua sedang terburu-buru bergerak tanpa berdiam diri lebih dulu di hadapan Tuhan? Apakah kita membangun dari hasil pewahyuan atau karena desakan keadaan? Saudara, saya ingat seorang arsitek dan puing-puing kehancuran. Inilah yang membedakan. Arsitek sejati, walaupun dia datang ke dalam reruntuhan sebuah bangunan, semua orang hanya bisa melihat kehancuran, tapi arsitek sejati melihat potensi restorasi. Dia tidak langsung bicara. Dia duduk semalam penuh menggambar sketsa, membayangkan ulang, dan menelusuri pondasi. Visi restorasi dimulai bukan dari keramaian proyek, tapi dari malam-malam sunyi, kesetiaan dalam senyap, dan imajinasi rohani kita. Kedua, visi yang sejati membangkitkan keberanian dan keyakinan bersama. Visi sejati membangkitkan keberanian dan keyakinan bersama. Kuncinya di ayat 17-18, saudara. Mari kita bangun kembali. Lalu mereka menguatkan tekad melaksanakan pekerjaan baik itu. Setelah proses pribadi selesai, Nehemia mengkomunikasikan visi secara jelas, tegas, dan menggugah. Ia tidak hanya menunjukkan masalah, tapi menawarkan solusi yang menghidupkan harapan. Di sini ada prinsip penting bagaimana pemimpin yang membawa visi akan mentransfer iman, bukan ketakutan. Mentransfer iman, bukan ketakutan. Saat Tuhan memberi beban, ia juga memberi keberanian untuk membagikannya, menginspirasi orang lain. Saudara, mari kita komunikasi visi yang kuat, bukan manipulatif. Ini mendorong partisipasi rohani. Apakah kita menjadi pembawa harapan atau hanya pengamat luka? Saudara, saya sangat tersentuh dengan kisah Martin Luther King. I have a dream. Saudara, saat bangsa Amerika sedang hancur oleh rasisme, seorang Martin Luther King yang menginspirasi tidak hanya menyuarakan kekecewaan, tapi dia sedang memberikan visi. I have a dream.
Saudara, ini sebuah impian bersama, impian kolektif yang menginspirasi generasi ke generasi hingga kini. Dan yang ketiga, visi akan diuji, tapi tidak bisa dihentikan. Sekali lagi, visi akan diuji, tapi tidak bisa dihentikan. Saudara, dalam Nehemia 2, ayat 19-20, dikatakan, apakah kamu hendak memberontak terhadap raja? Allah semesta langit, dialah yang membuat kita berhasil, itu jawab dari Nehemia. Saudara, banyak penentang, Sanballat, Tobiah, Gesem, ini simbol penentang, sinis dan mengintimidasi. Setiap visi rohani, percayalah, akan selalu mengalami oposisi, penentangan rohani, baik verbal atau non-verbal. Tapi mari kita teladani Nehemia, dia tidak gentar karena dasarnya bukan popularitas, tapi otoritas dari Allah. Itulah visi sejati. Prinsipnya, visi rohani tidak akan pernah bebas dari perlawanan, tapi akan selalu diberi kuasa untuk bertahan. Visi tanpa penentang, justru kita curiga mungkin ini bukan visi dari Tuhan. Kalau visi dari Tuhan, banyak ancaman, itu biasa. Karena itu akan diuji tapi tidak bisa dihentikan. Jangan mundur saat visi kita ditolak, ditertawakan. Teguhkan hati dalam Tuhan. Fokus pada siapa yang memanggil, bukan siapa yang mengejek. Saudara, kisah bagaimana pesawat pertama yang dibuat oleh Wright bersaudara, semua orang mentertawakan, hahaha, manusia bisa terbang. Namun saudara, mereka tidak gentar karena mereka percaya pada rancangan dan visi yang didasari oleh iman mereka. Mereka terus mencoba dan tahun 1903 mereka membuktikan bahwa visi yang ditertawakan bisa jadi sejarah yang membanggakan. Saudara, dari sini kita belajar, saudara ingat, visi bukan tentang apa yang kita lihat dengan mata, tapi apa yang Tuhan nyatakan dalam roh kita. Bukan apa yang kita lihat dengan mata ini, tapi apa yang Tuhan nyatakan dalam roh kita. Puing adalah panggung bagi visi Allah bekerja. Terkadang Allah mengizinkan kehancuran supaya kita bisa membangun dengan arah yang baru dan ilahi. Saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan, kita mungkin saat ini pernah berdiri atau sedang berdiri di puing-puing kehancuran. Apapun itu saudara, ini tidak hanya bicara reruntuhan gedung, pelayanan, luka, kehancuran, kekecewaan. Tapi percayalah, justru dari puing kehancuran itulah Tuhan sedang membangkitkan visi. Nehemia bukan sekedar membangun tembok, tapi dia membangkitkan kembali harapan dan martabat bangsa. Hari ini Tuhan juga mencari orang yang bersedia melihat lebih jauh dari reruntuhan. Apakah engkau orangnya? Tuhan memberkati.